kasih orang kesehatan agar orang boleh mau berkumpul di sini, mau lakukan sosialisasi tentang perencanaan dan pengelolaan anggaran rumah tangga. Sebelum orang lanjut lebih dalam, alangkah baiknya orang buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Nini. Mungkin kepada Nini dipersilakan. Mari kita bersyukur kepada Allah yang kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dan bersama. Sebentar lagi kegiatan kami akan segera dimulakan. Mari Bapak, Engkau tuntun kita boleh bantu dengan segala baik. Juga kami dalam nama kami berdoa. Selanjutnya saya selaku ketua kelompok di sini berterima kasih kepada ibu-ibu yang sempatkan hadir walaupun ini semalam mungkin. Jadi maksud dan tujuan orang mau sosialisasi di sini itu untuk mau mengajarkan tentang betapa pentingnya itu perencanaan dan pengelolaan anggaran. Ini juga salah satu tugas dari kampus mata kuliah Mapalus dari Miner Andre Warundo. Tujuannya orang diutus ke sini itu agar orang bukan hanya berbakti di kampus orang juga bisa memberikan orang ilmu kepada masyarakat gitu. Jadi mungkin ada beberapa materi akan dipaparkan dari teman-teman. Saya sini tidak sendiri, orang kita boleh memperkenalkan dulu nama dari sana dari hidung. Nama saya Wiranti Diwongkola. Baik, perkenalkan nama saya Hendrian Hendri. Perkenalkan nama saya Marsila Kasih. Perkenalkan nama saya Nista Dewa Dewu. Kalau saya selaku ketua kelompok, saya Zulfikar Edi Saputra. Mungkin orang semua lanjut ke dalam materi supaya saya tidak mau terlalu lama. Mungkin boleh yang bawa materi pertama, silakan. Saya selamat malam Ibu. Pada kesempatan ini kita akan memahami tentang pengertian perencanaan dan pengelolaan dalam rumah tangga. Dalam presentasi yang saya sampaikan nanti, semoga ibu-ibu bisa merencanakan anggaran bulanannya untuk kedepannya dan seterusnya. Yang pertama yaitu ada yang saya itu pengertian perencanaan. Di mana pengertian perencanaan itu upaya untuk memperkirakan dan merencanakan sesuatu yang kita rencanakan untuk ke depan supaya dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang sudah kita inginkan. Dan kedua yaitu pengelolaan, di mana pengelolaan itu untuk mengatur sesuatu yang sudah kita rancang supaya dapat tercapai untuk ke depan dan ibu-ibu bisa mengelolanya dengan baik dan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dalam keluarga. Yang ketiga yaitu hubungan kedua perencanaan dan pengelolaan. Hubungannya ini ibu sangatlah erat, di mana perencanaan ini suatu langkah awal untuk membuat rencana anggaran dalam keluarga supaya lebih efektif dan efisien dan dalam rumah tangga tidak kacau dalam merencanakan sesuatu untuk kedepannya. Di mana pengelolaan ini ibu-ibu kita dapat mengelola anggaran yang sudah kita rencanakan secara baik dan teratur dan dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan. Ibu-ibu harus dapat memahami apa itu perencanaan dan pengelolaan, karena ibu-ibu dapat mengatur sebuah rencana yang sudah ibu-ibu rencanakan dari sekarang untuk kedepannya, dan ibu-ibu bisa mengatur kebutuhan rumah tangga, aktivitas sehari-hari, dan kebutuhan dalam keluarganya. Dengan memahami perencanaan, ibu-ibu bisa membagi waktu dalam keluarga, dalam aktivitas pribadi. Dalam pengelolaan membantu
teratur dan dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran secara baik dan efisien. Di sini saya akan mengasih contoh pada ibu-ibu. Seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Ani membuat rencana bulanannya untuk keluarganya. Ia menetapkan anggaran untuk kebutuhan makanan, biaya listrik, dan sekolah anak dan tabungan. Setiap minggu, Bu Ani mengelola pengeluaran semua dengan anggaran yang sudah dia buat dan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran supaya tidak melebihi rencana yang sudah dia rencanakan dan sebelumnya. Jika pengeluaran tak terduga, Bu Ani akan menyesuaikan anggaran dan pos lain agar seimbang. Dengan cara ini, Bu Ani bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik sehingga kebutuhan keluarga terpenuhi dan tetap ada tabungan untuk masa depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan terima kasih untuk ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu untuk datang di sini untuk belajar bersama kami tentang perencanaan dan pengelolaan anggaran rumah tangga. Tadi teman saya telah menjelaskan tentang apa itu perencanaan dan pengelolaan anggaran. Perencanaan dan pengelolaan anggaran itu yaitu orang mengatur keuangan yang orang miliki supaya dapat memenuhi semua orang kebutuhan. Di sini materi yang akan saya bawakan yang pertama yaitu tujuan dari perencanaan dan pengelolaan anggaran. Tujuan dan perencanaan pengelolaan anggaran ini di sini saya akan membagi 4 tujuan. Yang pertama yaitu mengatur pengeluaran agar tidak. Yang pertama itu menjaga kesejahteraan finansial keluarga. Misalnya dalam keluarga kita membuat laporan keuangan. Kita membuat laporan keuangan untuk mengetahui keuangan yang masuk ke dalam kita dan keluar. Jadi ketika kita membuat laporan keuangan itu, kita mengetahui keuangan dari mana saja uang itu berasal dan untuk apa kita gunakan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu bisa menggunakan untuk mencapai menabung dan digunakan untuk dana darurat. Keluarga misalnya ibu memiliki gaji dalam 1 bulan itu 3 juta. Jadi ibu membuat anggaran untuk disisihkan untuk membuat tabungan. Ibu tidak boleh memisahkan uang itu untuk bertabung. Seperti orang harus menyisihkan terlebih uang tersebut supaya yang kedua yaitu dana darurat. Dana darurat ini orang gunakan supaya misalnya di dalam rumah tangga itu anak ibu tidak disangka-sangka sakit. Jadi orang memiliki dana darurat untuk membiayai anak tersebut. Jadi kita tidak perlu mengutang uang. Yang ketiga itu menetapkan prioritas pengeluaran. Artinya orang menentukan mana yang orang butuhkan dan mana yang orang inginkan. Misalnya di prioritas kebutuhan ini ada 3, yaitu pendidikan, kesehatan, dengan ekonomi. Jadi di luar itu adalah orang tidak boleh membeli sesuatu yang di luar 3 itu. Misalnya ibu ingin membeli baju, tetapi ibu sudah memiliki baju, itu adalah sesuatu yang orang inginkan, bukan orang yang butuhkan. Yang orang butuhkan itu seperti beras, karena misalnya orang tidak memiliki beras,
tidak mungkin tuh orang mau makan kalau beras tidak ada. Jadi beras itu sangat dibutuhkan. Jadi kita bisa membedakan kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Terus yang keempat adalah memastikan pengeluaran ini tidak melebihi dari pendapatan. Misalnya ibu memiliki pendapatan 1 bulan itu 3 juta. Jadi pengeluaran ibu itu tidak boleh melebihi dari 3 juta uang pendapatan ibu. Jadi perencanaan anggaran ini dibuat supaya ibu mengetahui pengeluaran ibu ini berapa, supaya pendapatan yang orang punya itu mencukupi untuk kebutuhan yang orang butuhkan. Karena kalau misalnya orang mengeluarkan uang melebihi dari orang pendapatan, maka otomatis orang akan berutang, baik itu di tetangga mungkin atau di bank. Jadi alangkah baiknya kita membuat perencanaan anggaran supaya keuangan orang yang dapatkan itu bisa tertata dengan baik. Setelah orang mengetahui dari empat tujuan dari perencanaan dan pengelolaan anggaran ini, ada manfaat yang orang akan capai. Yang pertama, perencanaan atau keuangan orang itu akan teratur dan aman. Jadi ketika kita membuat perencanaan anggaran ini, uang yang orang kelola itu orang bisa mengetahui. Misalnya kita membuat perencanaan anggaran, kita mengetahui misalnya ibu memiliki uang kita 400.000. Tetapi kalau ibu membuat catatan perencanaan, maka ibu akan mengetahui ini 200.000 ini ibu gunakan untuk apa. Karena kalau misalnya ibu tidak membuat perencanaan, ibu akan mengeluarkan uang tanpa menulis, ibu akan pusing nanti pas di beberapa hari kemudian pasti ibu bilang ini uang kemana, karena ibu tidak menulis uang tersebut. Yang kedua adalah memiliki tabungan. Jadi ketika kita membuat perencanaan dan pengelolaan anggaran ini, maka kita akan memiliki tabungan dari, misalnya setiap bulan kita menyisihkan 600.000 untuk 1 bulan itu. Maka berapa bulan kemudian, misalnya anak ibu tiba-tiba meminta laptop untuk keperluan kampus, maka ibu akan memiliki uang untuk membeli laptop tersebut karena ibu sudah memiliki tabungan. Lain halnya ketika ibu tidak menabung, pasti pas hari itu juga anaknya ibu minta laptop, pasti ibu otomatis akan berutang atau pergi cari pinjaman ke orang lain. Terus yang ketiga itu tidak boros. Karena ketika orang sudah membuat perencanaan anggaran, orang akan mengetahui tadi yang kita jelaskan tentang kebutuhan dan keinginan. Jadi kita bisa membedakan mana orang kebutuhan, mana orang yang inginkan. Jadi orang tidak membuang-buang lagi anggaran karena kita sudah membuat catatan laporan keuangan, mengetahui oh ternyata ini tidak terlalu penting untuk kita beli. Jadi kita lebih mementingkan membeli kayak beras, membeli token listrik. Terus kesimpulan dari materi saya yaitu perencanaan pengelolaan anggaran ini bukan cuma mengajarkan kita untuk menulis keuangan yang masuk dan keluar, tetapi mengajarkan juga kita untuk hemat, hidup sejahtera. Karena ketika keuangan orang teratur, maka di dalam rumah tangga itu pasti akan sejahtera, tidak ada salah-salah. Karena kalau misalnya suaminya ibu meminta pertanggungjawaban tentang keuangan yang ibu gunakan, ibu bisa langsung kasih tunjuk itu laporan perencanaan anggaran. Sekian terima dari saya ibu. Terima kasih. Materi ketiga akan dilanjutkan oleh Yana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja. Sebelumnya teman-teman saya sudah membawa materi tentang pengertian dan tujuan dari perencanaan dan pengelolaan anggaran rumah tangga. Jadi materi yang saya akan bawakan ini yaitu tentang langkah-langkah dalam membuat perencanaan anggaran bulanan. Jadi ibu-ibu, yang pertama itu kita harus mencatat pendapatan bulanan yang ada dalam rumah tangga. Misalnya ibu gaji suami, ibu penghasilan tambahan mungkin dari usaha-usaha kecil, itu semua orang harus catat.
Ya, yang kedua itu orang buat ibu-ibu buat daftar pengeluaran rutin dalam rumah tangga. Seperti pengeluaran rutin rumah tangga itu seperti biaya tetap itu misalnya biaya belanja dapur, biaya transportasi, biaya sekolah anak. Kemudian yang ketiga itu ibu-ibu menentukan prioritas kebutuhan. Prioritas kebutuhan itu seperti ibu-ibu mendahulukan kebutuhan penting seperti biaya makan, biaya sekolah anak, itu kebutuhan yang paling penting. Dan yang keempat, biasakan untuk menyisihkan tabungan kawal. Ketika ibu mendapatkan penghasilan, dahulukan untuk membuat untuk menyisihkan sebagian kecil uang ditabung agar kedepannya ibu mempunyai dana tabungan. Misteri itu cuma 4 menit. Dan kelima itu catat pengeluaran harian keluarga. Jadi ibu dengan mencatat pengeluaran yang dikeluarkan, kita bisa tahu mana pengeluaran yang lebih besar dan mana yang harus kita hemat. Jadi tips dari saya agar anggaran rumah tangga berjalan dengan baik, yang pertama, ibu-ibu tahu membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, ketika mau belanja kebutuhan di pasar, ibu-ibu usahakan untuk membuat daftar perencanaan, daftar untuk membeli segala sesuatu kebutuhan rumah tangga, agar ibu-ibu tidak tergoda untuk membeli sesuatu yang tidak perlu. Dan yang terakhir ini yang paling penting, usahakan ibu-ibu tidak selalu berhutang untuk hal-hal yang tidak perlu. Kemudian kesimpulan dari saya itu mengatur perencanaan dan pengelolaan anggaran rumah tangga sebenarnya itu tidaklah sulit jika dilakukan dengan disiplin dan ada kerjasama antara anggota keluarga dengan mencatat semua pengeluaran yang ada. Hidup dalam keluarga itu bisa menjadi lebih tenang, kebutuhan tercukupi, dan ada dana tabungan untuk masa depan. Terima kasih, dan akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh teman saya. Baik, pada materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Jadi kan orang sudah melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran. Jadi pada dalam bulan itu orang telah melakukan pengelolaan dan perencanaan anggaran. Pada akhir bulan, alangkah baiknya orang melakukan evaluasi. Kenapa harus melakukan evaluasi? Karena evaluasi itu dia adalah hal terpenting dalam mengetahui apakah anggaran bulan ini telah terrealisasi sesuai dengan rencana atau melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dalam melakukan evaluasi anggaran yang pertama itu membandingkan rencana dan dengan realisasi. Ambil catatan anggaran yang telah dibuat pada awal tahun, lalu dibandingkan dengan pengeluaran yang telah terjadi selama bulan itu. Nah, orang tandai bagian yang sesuai rencana atau melebihi rencana atau kurang dari rencana. Selanjutnya orang identifikasi penyebab perubahan. Jika ada pengeluaran yang melebihi rencana, cari tahu alasannya. Apakah kebutuhan itu mendesak seperti sakit atau perbaikan rumah? Selanjutnya, apakah karena kurang disiplin atau tergoda oleh keinginan? Selanjutnya, apakah harga barang yang dibeli itu telah naik harganya? Selanjutnya, itu telah mengetahui penyebabnya, kamu menyesuaikan strategi bulanan berikutnya, misalnya menambahkan pos kebutuhan pokok atau mengurangi pos hiburan. Catatan perubahan pendapatan kadang menghasilkan keluarga yang tidak selalu sama setiap bulan. Misalnya, hasil kebun yang lebih sedikit karena musim hujan,
ada tambahan penghasilan dari kerja sampingan, adanya dengan mencatat perubahan ini, orang bisa menyesuaikan kembali rencana anggaran agar tetap seimbang. Selanjutnya, periksa tabungan dan dana darurat. Evaluasi juga tabungan keluarga. Apakah jumlah yang bertambah atau justru terpakai? Apakah sesuai dengan target, misalnya 10-20% dari penghasilan? Selanjutnya, apakah dana darurat masih aman dari kebutuhan yang mendadak? Nah, jika tabungan berkurang, catat penyebab agar bisa dikembalikan perlahan di bulan berikutnya. Perbaiki sesuai dengan anggaran berikutnya. Setelah mengetahui hasil evaluasi, buatlah rencana baru yang lebih realistis. Misalnya, jika bulan ini boros di makanan, bulan depan harus lebih ketat. Jika ada tambahan penghasilan, tingkatkan jumlah tabungan. Jika ada kebutuhan baru, tambahkan pos anggaran baru. Bicarakan secara terbuka apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dibuat agar bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan cara ini, semua anggota keluarga yang merasa terlibat dan termotivasi untuk menjaga keuangan bersama. Masyarakat Desa Makalisun yang saya hormati, mengelola anggaran bukan hanya sekedar menghitung uang, tetapi juga membangun masa depan keluarga. Uang yang kita kelola dengan bijak hari ini akan menjadi tabungan pendidikan untuk anak-anak ibu di masa yang akan datang, dengan jaminan ketenangan saat menghadapi masa sulit. Ingatlah, bukan besar kecilnya penghasilan yang menentukan kesejahteraan, tetapi bagaimana cara kita mengelolanya. Mulailah dari langkah kecil, mencatat, menabung, dan mengevaluasi, maka semua perubahan besar akan datang dengan sendirinya. Mari kita bangun Desa Makalisun yang mandiri, hemat, dan sejahtera melalui pengelolaan keuangan keluarga yang cerdas dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan diteruskan oleh Baik, selamat malam Ibu. Mungkin sedikit singkat. Yang pertama, dari materi yang pertama tentang perencanaan. Nah, yang saya tangkap tadi atau yang saya bisa jelaskan ke Ibu, kalau perencanaan itu adalah suatu proses di mana Ibu mencatat laporan apa saja atau anggaran apa saja yang Ibu akan keluarkan nanti ketika Ibu menerima anggaran. Nah, kemudian yang kedua, pengelolaan. Ketika uang itu sudah masuk atau sudah dicatat, bagaimana cara kita mengelolanya? Jadi, uang itu bukan hanya kita terima, tapi kita olah. Tapi diolah ini jangan main asal-asal dalam gitu. Jadi kayak dianggarkan dulu, oh ini kebutuhan untuk anak, ini untuk kebutuhan untuk beli makan dan lain-lain. Agar nanti ketika sudah tersusun rapi, tidak ada lagi anggaran-anggaran yang melebihi pendapatan. Yang ada pendapatan yang Ibu terima lebih besar dari pengeluaran, itu efektif untuk keluarga. Tetapi ketika pengeluaran itu lebih besar dari pendapatan, mungkin agak sedikit rumit nanti ketika di bulan berikut. Nah, saya di sini akan memberikan contoh bagaimana Ibu akan mencatat anggaran dana tersebut. Nah, yang pertama saya ingin meminta maaf, saya ingin izin bertanya Bu, bisa Ibu perkenalkan nama Ibu? Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Linda Rogi, pekerjaan mengurus rumah tangga. Ibu Linda, kalau bisa tahu Ibu, pendapatan per bulan itu asumsi anggarannya berapa? Untuk keluarga kira-kira 3 juta. Oke, 3 juta. Izin dengan terima kasih Bu, silakan juga kembali. Mungkin dengan Ibu yang ini, minta maaf Bu, bisa tahu nama? Nama saya Ibu Grace. Kalau kita Bu, pendapatan bulanan atau asumsi anggaran yang bisa Ibu kira-kira? Oke. Jadi di sini ada Ibu Linda, itu pendapatan per bulannya 3 juta, sedangkan Ibu Grace itu 2.500.000. Nah, kita sudah bisa melihat perbedaan anggaran yang diterima oleh setiap orang. Nah, ketika
Ibu Grace ini bisa mengaplikasikan anggaran yang diberikan, itu mungkin bisa saja ketika di akhir bulan masih tersisa. Nah, dibanding terbalik dengan Ibu Linda, misalnya Ibu Linda, minta maaf Bu, misalnya tidak melakukan pencatatan, bisa saja di 2-3 minggu berikut itu uang habis itu habis. Jadi tidak sampai di akhir bulan. Nah, karena itu saya sudah menyiapkan di sini ketika bagaimana orang akan membuat anggaran dana tersebut. Jadi saya di sini ambil yang paling kecil, misalnya 2 juta saja. Bisa Bu? Misalnya di sini asumsi anggaran 2 juta. Nah, kira-kira dalam pembuatan anggaran, hal yang pertama ibu-ibu akan tulis itu apa? Ketika pembuatan anggaran. Ya, betul sekali Bu. Jadi yang pertama orang tulis itu kebutuhan pokok. Misalnya rincian seperti beras, ikan, sayur, dan lauk. Ikan, sayur, dan berbagai macam lauk begitu. Oke. Di sini saya mengambil contoh anggaran yang bisa diambil itu 50% dari 2 juta. 50% dari 2 juta itu kita anggarkan 1 juta untuk kebutuhan pokok. Nah, terus yang kedua, bedakan kebutuhan pokok dengan kebutuhan ibu rumah tangga. Seperti misalnya ketika ibu mau mencuci baju, ya pasti pakai sabun cuci baju. Ketika cuci piring, ya pakai sabun cuci piring. Nah, itu masuk di kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga seperti tadi sabun atau listrik, itu bisa kita anggarkan per bulannya itu 300.000. Kemudian yang ketiga ada pendidikan anak, seperti uang jajan anak ketika sekolah, atau ada anaknya yang di sini kalau mau ke sekolah naik ojek, itu bisa kita anggarkan di situ. Yang ketiga itu pendidikan anak. Itu bisa 200.000 per bulan. Kemudian yang ketiga dana sehat, seperti yang teman saya jelaskan tadi, tidak diminta-minta. Ketika nanti misalnya ada salah satu pihak keluarga yang sakit, itu bisa kita ambil uang dari dana sehat. Misalnya kita beli obat-obatan, itu bisa kita anggarkan 100.000. Kemudian yang kelima, jangan lupakan juga transportasi. Misalnya mau ke pasar, pasti kan pakai ojek kalau yang tidak ada motor atau naik mikro begitu. Itu bisa kita anggarkan juga transportasi. Itu bisa kita anggarkan 200 karena pasti 1 minggu 1 kali atau ada yang per hari naik ojek kan bisa 10.000 atau 15.000 yang keluar, jadi kita anggarkan 200.000. Kemudian yang keenam itu ada dana darurat. Dana darurat ini juga bisa berupa tabungan ibu-ibu per bulan. Sedikit tips ketika ingin menabung ibu-ibu, lebih baik kita menabung itu ketika kita menerima awal anggaran. Jadi kita sisipkan uang itu di awal, bukan di pertengahan atau di akhir. Takutnya ketika kita sisipkan di pertengahan, uang yang sebenarnya sudah dianggarkan untuk ini diambil lagi, nanti yang dianggarkan itu sudah tidak mencukupi lah begitu. Takutnya nanti misalnya, uang saku 100.000 mungkin terlalu banyak, jadi ambil 100.000 untuk tabungan. Tapi pas habis itu 100.000, sudah tahu lagi mau ambil di mana karena sisipkan untuk di dana darurat. Jadi alangkah baiknya dana darurat itu disisipkan di akhir. Itu dana darurat juga bisa cuma 100.000 tabungan. Kemudian yang ketujuh itu seperti yang ibu bilang tadi, dana sosial. Itu berupa misalnya
ke gereja kan kita pasti ada itu sumbangan toh itu. Itu dana sosial itu juga berupa sumbangan atau yang lain-lain lah. Ketika misalnya ada yang cari dana atau yang lain-lain gitu, itu bisa pakai uang dari dana sosial. Nah, ketika dijumlahkan ini semua sama dengan asumsi anggaran yang ditulis di atas, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Nah, sedikit tips ibu-ibu, ketika ingin menabung, itu yang saya bilang tadi, lebih baik sisipkan di awal bukan di akhir. Nah, yang kedua, alangkah baiknya ibu-ibu ketika ingin melakukan perencanaan anggaran itu harus dipastikan dulu. Ibu perhitungkan dengan semaksimal mungkin. Jangan kebutuhan pokok 1.500.000 begini, kebutuhan anak 200 begini. Jadi alangkah baiknya ketika ingin membuat perencanaan anggaran itu kalkulasi dulu dengan baik supaya nanti tidak salah teknis dan ketika dalam perhitungan. Kemudian yang ketiga itu tentang yang dana sosial ini. Dana sosial ini mungkin 100.000 menurut ibu-ibu terlalu besar, bisa juga ibu kurangkan dan ibu bagi di hiburan. Kan pasti ibu juga bosan tuh kalau di rumah terus, kan boleh tuh ibu keluar. Itu dana sosial juga ibu bisa ganti dengan uang hiburan. Ketika misalnya ibu ingin kumpul-kumpul kopi-kopi dengan teman-teman tuh begitu. Jadi mungkin dari asumsi anggaran yang saya berikan cuma itu. Sedikit dari saya kalau menutup, lebih baik ibu menabung sekecil apapun itu ibu menabung. Kalau ibu stabil, ibu konsisten, pasti anggaran itu memuncak. Sama dengan pepatah bilang, sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, mungkin begitu ibu-ibu. Di sini saya juga ingin, yang sebelumnya saya juga minta maaf karena orang di sini juga bukan hanya sekedar mau kasih materi for ibu-ibu, mungkin juga orang meminta satu ibu yang berani untuk mau tulis di perencanaan anggaran di sini. Orang juga ada reward for ibu-ibu begitu. Ini siapa tahu. Jadi orang di sini bu bukan hanya ingin ya contoh seperti ini di papan. Jadi orang di sini bukan hanya untuk sekedar sosialisasi untuk kasih terang pemahaman for ibu-ibu, tapi orang juga mau terang pemahaman ini bisa ibu tangkap dan ibu bisa aplikasikan kembali di sini. Jadi timbal balik dan begitu. Bu, boleh perkenalkan nama ibu? Ini cuma asumsi kan, bukan kita Iya. keluar atau Asumsi saja. ya baik. Ketika tadi sudah disampaikan sedikit karena itu seomat, jadi sedikit yang nggak dapat rekam. Cuma mencoba contoh anggaran 3 juta. Kalau tadi 2 juta toh. Oke. Contoh anggaran atau Mbak tertulis kita. Bayang dulu. Ada enggak terlalu lima 3 juta. Contoh. Oh. Baru anggaran pertama dipukul kebutuhan pokok. Ya, betul sekali. Ya, kebutuhan pokok. Ini 7 ini mesti Terserah dari bisanya berapa? kebutuhan pokok dia 1 juta setengah. Karena ini tergantung kan jumlah keluarga. Ya, Namanya betul tuh. sekali. Nah, jadi kebutuhan pokok misalnya beras, gula, toh dan lain-lain, minyak. Ini belum berkenan. Oh sorry. Lihat ini. Nanti terakhir. Nanti terakhir juga. Boleh Ya. ibu, boleh. Maaf, tidak dikenal, tidak disayang. Iya. Jadi 1.500.000. Oh. Oke. Kebutuhan pokok baru pendidikan anak. Biaya pendidikan. Biaya pendidikan. Biaya pendidikan
kos 500. Oh jangan tambah lagi. 300. Cukup. Udah cukup ya. Cukup bos. Banyak makan kerja. Iya, tambah dia benar. Oh, so lebih banyak pengeluaran ini. Pendidikan. Baru biaya apa ini? Kesehatan. Biaya kesehatan. Dia 200. Cuma dari transport. Kamu pilih tontonannya ini nggak cukup, cuma transport nggak jadi orang. Baru biaya tertentu enggak, sudah biaya kesehatan, baru biaya ini kebutuhan pokok, baru biaya hiburan, biaya refreshing, sedikit juga itu. Hiburan, misalnya tamasya keluarga atau apa dia, yang refreshing keluarga, misalnya dia sedang sibuk. Cuma di pantai, cuma bawa makanan, itu paling sederhana. Berapa dia? 1 juta, 2 juta 300. Baru biaya hiburan, biaya apa lagi? Tabungan. Baru biaya apa ini? Tabungan. Biaya juga. Biaya bensin juga. Oh, misalnya sumbangan kedukaan. Setelah biaya pastor dan kedukaan. 200 jadi dia pilih 400 lagi. Biaya lainnya dan lain-lain. Biaya lainnya. Biaya lainnya. Nah, pas dia 3 juta. 3 juta. Ini 200 kan? Oh ini kanan ini kok 300 ini semua religius ini dia 300 nggak kurang persembahan orang ada keluarga banyak 300 jadi masih ada 100 berarti ini 300. Setelah ucapkan Ibu. Linda Kalangi. Oh Ibu Linda Kalangi. Nanti ada PR menyusul. Ini salah satu contoh dari Ibu Linda. Ini salah satu contoh dari Ibu Linda tentang asumsi anggaran yang Ibu Linda berikan itu 3 juta. Di sini ada kebutuhan pokok, beras dan lain-lain itu ada 1.200.000. Kemudian biaya pendidikan anak, biaya kos contohnya itu 500. Kemudian yang ketiga kesehatan, obat dan lain-lain itu 200. Kemudian biaya hiburan seperti tamasya
itu 100.000. Kemudian yang kelima ada tabungan atau dana darurat itu 100.000. Yang keenam itu biaya tak terduga atau sumbangan itu 300.000 dan biaya lain itu juga 300.000. Orang mau boleh bertepuk tangan Pak Ibu Linda. Jadi mungkin dari semua materi yang orang berikan, semoga nanti ibu-ibu bisa paparkan di rumah dan juga bermanfaat seterusnya. Karena sebenarnya perencanaan dan pengelolaan ini sangat penting sekali. Karena itu kunci rumah tangga itu terjamin mewah lah kalau kata-katanya ini. Jadi mungkin hanya itu yang boleh orang berikan. Orang juga berikan kue, bisa ibu ambil atau ibu bisa berdua. Mungkin orang mau foto bersama setelah ibu sebelum orang tutup. Karena tadi orang buka dengan doa, jadi otomatis juga orang harus tutup dengan doa. Mungkin doa dari dapat melakukannya mulai dari sekarang sampai seterusnya. Inilah yang pada malam hari ini Tuhan, kami akan berbicara tentang ini. Kiranya Tuhan yang akan memberikan dari perjalanan kami mulai dari tempat ini menuju ke stadion Indonesia. Inilah doa dan Yesus yang kami Tuhan, Engkau kami puji hingga sampai segala abad. Jadi tolong berterima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu datang ke sini. Mungkin orang kalau masih ada kesempatan lagi orang bertemu nanti di lain hari. Mungkin hanya itu dari saya. Jika ada teman-teman, oke, kalau mungkin tidak ada. Terima kasih. Untuk ibu Berbagi ilmu. karena freestyle begitu. simulasi lah untuk perumusan kali ini. Oke, sudah. Untuk ibu kemana dulu? Aduh, nomor ini. Ya. Sekarang mau kasih reward. Saya banyak anak kampus. Soalnya sekarang suka bawa benches. Udah semakin banyak dari tabungannya. Jadi sebelum sana berarti ada tabungan. Betul. Toh? Ada CCTV. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih. Kasih Bu. Makasih. Tidak paling Banyak-banyak ya. Ibu ini ada